Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Yulianti dari kelas 4 M12 dengan jurusan Manajemen dengan nomor BP 20100035300163. Baiklah, saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kelompok saya yang berjudul Standar Costing dan Pengukuran Kinerja Manajemen. Yang pertama yaitu pengertian biaya. Dalam buku akuntansi biaya, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dikutip dari Mulyadi tahun 1992. Sedangkan dalam buku akuntansi manajemen, biaya adalah kas atau nilai setara kas untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa depan bagi organisasi. Dikutip dari Hansen dan Mowen tahun 2009. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi yang telah terjadi atau potensial terjadi untuk mendapatkan barang atau jasa yang diukur dalam satuan uang yang diharapkan mampu memberi manfaat tertentu bagi organisasi. Yang ketiga, selanjutnya yaitu pengertian biaya standar. Pengertian biaya standar diungkap oleh beberapa para ahli, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Carter dan Usri tahun 2005, halaman 153, yang yaitu biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah tertentu produk selama satu periode tertentu. Biaya standar merupakan biaya yang direncanakan untuk satu produk dalam kondisi operasi sekarang atau yang diantisipasi. Yang kedua, menurut Mulyadi tahun 1992, yaitu biaya standar merupakan biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi konsumsi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Yang ketiga yaitu Maher dan Dekin tahun 1997 halaman 187, yaitu biaya standar adalah biaya yang diantisipasi untuk memproduksi dan atau menjual satu unit output. Hal itu adalah biaya yang ditentukan terlebih dahulu atas barang yang diproduksi. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya standar adalah biaya yang seharusnya terjadi di masa yang akan datang untuk membuat suatu produk yang ditentukan terlebih dahulu dalam asumsi kondisi ekonomi tertentu. Selanjutnya itu jenis standar. Berbagai jenis standar dapat dipertimbangkan penggunaannya oleh perusahaan. Menurut Mulyadi tahun 2000 halaman 493 dalam buku akuntansi biaya, standar dapat digolongkan atas dasar tingkat ketaatan dan kelonggaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu standar teoritis. Standar teoritis disebut juga dengan standar ideal, yaitu suatu standar yang ketat yang dalam pelaksanaannya sulit untuk dicapai, sebab banyak faktor non-teknis yang mempengaruhi kegiatan produksi. Asumsi yang mendasari standar teoritis ini adalah bahwa standar merupakan tingkat yang paling efisien yang dapat dicapai oleh pelaksana. Kebaikan standar teoritis adalah bahwa standar tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Tetapi pelaksanaan yang sempurna yang dapat dicapai oleh orang atau mesin jarang dapat dicapai, sehingga standar ini sering menimbulkan frustasi. Standar teoritis ini sekarang sudah jarang digunakan. Yang kedua, standar biaya waktu yang lalu. Biaya standar yang ditentukan dengan menghitung rata-rata biaya yang telah lampau cenderung merupakan standar yang longgar sifatnya. Rata-rata biaya waktu yang lalu dapat mengandung biaya-biaya yang tidak efisien, yang seharusnya tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Tapi jenis standar ini kadang-kadang berguna pada saat permulaan perusahaan menerapkan sistem biaya standar dan terhadap jenis biaya standar ini secara berangsur-angsur, kemudian diganti dengan biaya yang benar-benar menunjukkan efisiensi. Yang ketiga, standar normal. Standar normal didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang di bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal. Kenyataannya, standar normal didasarkan pada rata-rata biaya di masa yang lalu yang sesuai dengan taksiran keadaan biaya di masa yang akan datang.
Standar normal bermanfaat bagi manajemen dalam perencanaan kegiatan jangka panjang dan pengambilan keputusan yang bersifat jangka panjang. Standar normal tidak begitu bermanfaat dari sudut pengukuran pelaksanaan tindakan dan pengambilan keputusan jangka pendek. Yang keempat yaitu pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Standar ini didasarkan pada tingkat yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisien kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya. Standar ini banyak digunakan dan merupakan kriteria yang baik untuk menilai pelaksanaan. Menurut Glover, Chen, Chokit, dan Lin tahun 2007 dalam buku Manajemen Biaya, standar dibagi dalam dua jenis, yaitu yang pertama standar ideal. Standar ideal mengharuskan pelaksanaan yang sempurna dan efisiensi yang maksimal dalam setiap aspek operasi. Suatu perusahaan dapat dikatakan mencapai standar ideal yang ditetapkan untuk operasinya apabila semua faktor operasi yang relevan terjadi sesuai dengan yang diharapkan dan perusahaan melaksanakan operasinya seperti yang direncanakan dalam ideal mengarah ke masa depan, jarang merupakan karakter historis. Yang kedua yaitu standar yang dapat dicapai saat ini. Standar yang dapat dicapai saat ini menerapkan kriteria pada suatu tingkat yang seringkali dapat dicapai oleh seseorang yang telah mendapatkan pelatihan yang tepat dan pengalaman. Standar yang dapat dicapai saat ini menekankan pada normalitas dan memperbolehkan beberapa penyimpangan dari standar. Baiklah, sampai di sini dulu hasil diskusi saya. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Dan saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.